Selamat sore sahabat kebenaran dimanapun Anda berada yang sudah standby bersama kami dalam acara live Facebook kesayangan kita tentunya, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Baik, kami sesuai dengan janji kami setiap hari minggunya pukul 15 sampai 16 kami akan datang kembali dalam acara live Facebook untuk membahas topik-topik penting dalam dunia kekristenan. Nah, baik, untuk episode kali ini dan tidak terasa yaitu sudah mencapai episode ke-37. Topik yang kami angkat yaitu apakah COVID-19 merupakan tanda akhir zaman. Nah, seperti biasa apabila Anda mempunyai pertanyaan, silakan langsung saja ketik di kolom komentar, atau apabila Anda ingin langsung berinteraksi bersama kami di sini, bertanya, langsung saja dapat menghubungi kami di nomor WA call kami di 0811 9222 313 atau di 0811 9222 313. Baik, telah hadir di studio 1 bersama kita yaitu narasumber kita yaitu Dr. Andrew Liao. Selamat sore, Dokter. Selamat sore. Baik, bagaimana Dok kabarnya? Sehat-sehat ya? Puji Tuhan. Amin. Baik, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja. Saya akan mempersilakan Dr. Andrew untuk menyampaikan materi terkait dengan topik yang telah kita pilih pada sore hari ini. Silakan, Dokter. Ya, terima kasih Bung Evan dan juga para sahabat kebenaran sekalian. Dimanapun Anda berada, apabila Anda di Jakarta, maka kemungkinan besar Anda di rumah ya. Karena Anda tahu bahwa ya sekarang lagi ada pandemi dan yang lagi hot dibicarakan ramai di mana-mana adalah mengenai coronavirus disease 2019. Betul. Dan ya dimanapun Anda berada, Anda bisa menikmati siaran langsung ini. Dan mungkin banyak orang yang juga sedang merayakan yang katanya Paskah, padahal sebenarnya ini bukan Paskah ya. Paskah itu sudah lewat, itu adalah hari raya orang Yahudi yang sudah lewat beberapa hari yang lalu. Dan yang kita rayakan pada hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, Resurrection Sunday. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu. Yaitu adalah hari Minggu, itu sudah hari Sabat. Dan 3 hari, 3 malam sebelumnya, Yesus disalibkan, Yesus mati, dan itu terjadi pada hari Rabu. Nah, kalau Anda masih belum tahu kenapa, Anda boleh bertanya. Mungkin di lain kesempatan akan kita jelaskan lebih lengkap lagi. Tetapi hari ini kita mau berbicara mengenai satu topik yang bagi banyak orang sangat menarik sekali, yaitu mengenai tanda akhir zaman. Dan orang-orang banyak sekali yang berkata bahwa lihatlah ini adanya pandemi COVID-19 merupakan tanda bahwa akhir zaman sudah dekat, bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah hampir, bahwa inilah tandanya kedatangan Tuhan Yesus. Pertanyaannya benar atau tidak? Ya. Jawabannya ya dan tidak. Apa maksudnya jawabannya ya dan tidak? Ya. Jadi begini, sejak zaman bahla ya, sudah ada banyak kelompok yang sesat dan menggunakan macam-macam peristiwa, ya, fenomena, bencana dan lain sebagainya sebagai tanda kedatangan Tuhan Yesus. Lalu mereka menubuatkan. Mereka ada ya yang menetapkan tanggal tertentu. Ya, betul. Ya, katanya dikasih malaikat lah, katanya dapat dari mimpi lah, katanya Tuhan berbicara langsung sama dia lah, dan lain sebagainya. Lalu membuat suatu prediksi. Ya. Lalu berkata bahwa ini adalah kedatangan Tuhan. Tetapi tanpa terkecuali, semua kelompok tersebut, semua prediksi mengenai kedatangan Tuhan Yesus telah berlalu dan tidak terjadi. Ya. Mengapa demikian? Coba Bung Evan bacakan satu ayat. Baik. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5, ayat yang kedua. Ayat kedua saja ya Pak ya? Ayat 2 saja. Baik, 1 Tesalonika pasal 5 ayat kedua, demikian firman Tuhan. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam.
Kemudian mungkin boleh juga dibacakan di Matius pasal 24. Matius pasal 24. Ayat yang ketiga. Ayat ketiga. Ya. Baik, demikian firman Tuhan. Matius 24 ayat yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ya, jadi apa yang tadi dibacakan di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 2, Ya. itu adalah bahwa kedatangan Tuhan Yesus akan datang seperti pencuri. Itu artinya dia akan terjadi tanpa bisa diprediksi oleh manusia. Tuhan memang sengaja merahasiakannya. Bahkan ketika murid-muridnya bertanya, kapan? Ya, di Kisah Para Rasul pasal 1, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya masih tanya lagi. Ya, kapan Tuhan Yesus akan memulihkan kerajaan Daud? Tetapi Tuhan Yesus berkata, itu adalah untuk Bapa. Ya, Bapalah yang tahu, yang menetapkan waktu dan masanya. Kita tidak perlu tahu. Oleh sebab itu tidak ada gunanya kita memprediksi kapan tanggalnya ya, Tuhan Yesus akan datang. Karena hari Tuhan itu akan datang seperti pencuri. Jadi, seiring dengan banyaknya tanda-tanda yang lain, COVID-19 ini tidak dapat dijadikan patokan bahwa inilah saatnya Tuhan Yesus akan segera datang. Ya, bisa jadi, but who knows? Kita tidak tahu. Karena hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Tetapi, di Matius pasal 24 ayat 3 tadi, murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah tanda kedatanganmu dan apakah tanda kesudahan dunia? Lalu kemudian Tuhan Yesus memakai hampir satu pasal untuk memberikan jawaban yang komprehensif. Tentu saja jawabannya ini panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Tetapi Tuhan sengaja menjawabnya dengan cara sedemikian sehingga hanya dapat dipahami oleh orang yang mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Tetapi orang yang hanya sekedar lewat saja, maka dia akan membacanya kemudian mengambilnya keluar dari konteks mungkin, lalu tidak mendapatkan esensi dari penjelasan Tuhan Yesus. Ya. Jadi pertama-tama kita akan lihat di sini ada beberapa tanda-tanda fisik yang Tuhan berikan untuk memberikan petunjuk kepada murid-muridnya kapan kira-kira, bukan persis, kira-kira kedatangannya yang kedua kali. Baik. Ada beberapa, misalnya di ayat yang ini ke-6, ayat yang ke-7. Saya bacakan boleh? Ya, enggak usah ini. Tidak perlu ya. Ada perang katanya. Betul. Ya. Kemudian ada kelaparan. Kemudian ada gempa bumi. Ya kan? Bangsa akan bangkit. Iya, intinya itu perang ya. Ada perang, ada kelaparan. Lalu kalau kita baca di dalam Lukas pasal 21 ayat 11, ini tidak usah dibaca juga, tetapi kalau Anda di rumah Anda boleh lihat di situ. Ada juga ditambahkan, Tuhan Yesus menambahkan satu, ada yang katanya penyakit sampar. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, dalam King James Version itu namanya adalah pestilence. Ya, dalam bahasa Yunani-nya adalah loimos dan artinya adalah pestilence, pest atau plague. Ya, penyakit. Wabah ya. Wabah gitu. Apakah ini mengacu kepada COVID-19? Ini pertanyaan yang selalu, ya terus terang ayat ini banyak dicomot dan saya sudah sering melihatnya, dibikin meme, ya kemudian dibagikan di grup WhatsApp dan lain sebagainya. Oh inilah tandanya, ya kan ada pestilence, akan ada wabah, akan ada pandemi. Sudah dinubuatkan di dalam Alkitab, inilah kegenapan dari nubuatan itu. Tetapi di Alkitab tidak bilang persis bahwa nama pandeminya adalah COVID-19. Sepanjang sejarah sudah banyak sekali pandemi. Saya tadi iseng-iseng cari-cari, dari sejak zamannya Tuhan Yesus, minimal ada 18 pandemi di seluruh dunia. Ya. Dan COVID-19 bukan yang paling parah. Masih jauh dari yang paling parah. Dari korbannya atau? Dari segi lingkupnya, dari segi mortalitasnya ya masih belum yang paling parah. Di abad pertengahan di
Eropa di situ ada yang namanya The Black Death. Ya. Kemudian tahun 1900-an, 20-an, itu ada yang namanya Spanish Flu. Itu juga sangat mematikan. Tetapi dari semua wabah-wabah, ya, pandemi-pandemi yang terjadi selama 2000 tahun ini, Tuhan Yesus belum datang. Ya. Dan selama 2000 tahun ini sudah banyak perang terjadi, sudah banyak kelaparan terjadi, sudah banyak gempa bumi, barusan ada Krakatau meletus lagi. Ya. Jadi banyak hal, maksudnya tanda-tanda yang Tuhan Yesus sebutkan ini sudah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu, tetapi Tuhan Yesus masih belum datang juga sampai hari ini. Betul. Jadi kita tidak memakai tanda-tanda fisik tersebut sebagai patokan. Nah, kalau ini sudah terjadi berarti Tuhan akan segera datang kira-kira begini-begini. Tidak. Ya. Itu hanyalah tanda-tanda yang mungkin intensitasnya akan semakin tinggi, semakin mendekat kedatangan Tuhan. Ya. Ya. Jadi perang akan semakin intens. Kemudian kelaparan juga akan semakin intens. Kemudian mungkin ya itu wabah semakin intens, gempa bumi semakin sering dan lain sebagainya. Ketika kita melihatnya, tetapi sekali lagi kita tidak memiliki standar yang bisa kita pakai menjadi ukuran bahwa inilah threshold-nya, inilah ambang batas kedatangan Tuhan Yesus. Sudah berapa dekat kita dengan ambang batas itu, tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu, Tuhan tidak hanya memberikan tanda-tanda yang bisa dilihat secara fisik. Tuhan memberikan tanda-tanda yang sifatnya rohani. Dan bersamaan dengan tanda fisik, ya, ada tanda-tanda rohani, ini memberikan kita gambaran yang lebih lengkap. Dan barangkali tanda-tanda rohani ini memberikan kita gambaran lebih jelas. Kenapa? Karena tanda-tanda rohani ini ya berhubungan dengan pekerjaan antikristus dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita tahu membaca tanda-tanda, kita bisa mendapatkan gambaran yang lumayan jelas. Tidak persis, tetapi ya seperti perumpamaan Tuhan Yesus sendiri, ya, kalau kita melihat bahwa pohon ara ini ya ranting-rantingnya mulai melembut, sudah mulai bertunas, kita tahu ini musimnya. Jadi apa saja? Nah, kalau kita baca di Matius pasal 24 ini cukup panjang, nggak akan kita baca semuanya. Tetapi ada beberapa tanda-tanda rohaniah. Ya. Misalnya kita baca dari ayat 23 deh. Ayat 23, ayat 23 sampai 28 mungkin boleh Bung Evan bacakan. Baik, saya bacakan Matius 24 ayat 23 sampai 28, demikian firman Tuhan. Sebab 23 ya. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pulanya kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Ya. Ini sebagian kecil dari yang Tuhan Yesus jawabkan kepada murid-muridnya. Tetapi kita melihat beberapa hal yang penting di sini. Tadi saya dengar Bung Evan baca ada katanya, ini ya, ada banyak yang murtad. Ya, mana tuh? Bukan, yang murtad itu ada di ayat 9. Ayat 9 ya. Jadi Tuhan Yesus bilang akan ada yang murtad. Apa itu definisi murtad? Murtad itu adalah orang yang tadinya percaya, lalu kemudian meninggalkan imannya itu. Nah ini kita baca juga di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1, nggak usah dibaca sih. Baik. Tetapi indikasi dari akhir zaman adalah bahwa akan ada orang yang murtad.
Nah, ini merupakan suatu tanda rohani yang sangat penting. Ya. Tetapi sayangnya ada kelompok tertentu yang tidak percaya orang bisa murtad. Ya. Bagi teologi tertentu, Allah sudah menentukan dari kekekalan segala sesuatu mengenai orang itu, apakah dia nantinya akan bertobat atau tidak, atau apakah orang tersebut akan percaya atau kelihatannya percaya, dan semua sudah ditentukan. Jadi kalaupun orang tersebut tanda kutip murtad, itu sudah Tuhan tetapkan juga. Jadi dia tidak benar-benar percaya lalu kemudian murtad, tetapi Tuhan sudah menetapkan dia percaya, Tuhan menetapkan dia murtad. Jadi intinya itu masih sesuai dengan rencana Allah. Tetapi yang Tuhan maksudkan di sini murtad adalah bahwa orang benar-benar percaya lalu kemudian dia meninggalkan kepercayaannya itu secara sukarela. Dan kita melihat bahwa apakah ini terjadi pada hari ini, dan kita melihat banyak orang yang meninggalkan imannya kepada Tuhan. Karena apa? Karena karir, karena wanita, atau karena pasangan, atau karena suami, dan lain sebagainya. Dan ini menyedihkan sekali. Tetapi inilah tanda dari akhir zaman. Ya. Kemudian katanya lagi ada banyak nabi palsu, Mesias palsu, nabi-nabi palsu. Lalu kemudian katanya mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat untuk menyesatkan orang. Inilah pekerjaan dari iblis, pekerjaan dari antikristus, yaitu menyesatkan orang. Nah, sebenarnya yang lebih perlu disesatkan bukanlah orang yang sudah tersesat. Orang yang sudah tersesat dibiarin aja juga ya akan tetap tersesat. Tetapi mereka mau menyesatkan orang Kristen. Orang yang sudah tahu kebenaran, itulah yang diusahakan supaya tersesat. Nah, bagaimana caranya menyesatkan orang Kristen? Apakah pakai orang yang berjubah kuning dan mencukur rambutnya? Nggak bisa. Susah. Apakah pakai agama lain menyesatkan orang Kristen? Bukan. Caranya menyesatkan orang Kristen adalah dengan memakai nama Yesus. Menggunakan guru-guru Kristen, menggunakan nabi-nabi yang palsu tentunya. Lalu, bagaimana nabi-nabi tersebut bisa menyesatkan manusia? Orang Kristen, yaitu apabila mereka mengadakan tanda dan mujizat. Maka orang Kristen yang bodoh akan mengikuti tanda dan mujizat tersebut, akan percaya kepada tanda dan mujizat tersebut, padahal tanda dan mujizat tersebut adalah palsu, artinya bukan dari Tuhan. Nah, perhatikan bahwa ini merupakan tanda yang Tuhan Yesus secara khusus kasih peringatan. Ini loh tandanya kedatangan Tuhan Yesus. Ini loh yang akan dilakukan oleh antikristus, oleh iblis, yaitu pakai Mesias palsu, pakai nabi palsu, dan mereka akan bikin tanda, dan mereka akan bikin mujizat. Mereka akan bilang, Mesias, lihat Mesias ada di sini, lihat Mesias ada di sana. Dan itu yang kita dengar hari ini. Begitu banyak, tanda kutip, pendeta yang mengaku melihat Tuhan Yesus. Yang katanya punya pengalaman. Betul sekali. Lalu bilang Yesus ketemu dengan dia, atau dia ketemu dengan Tuhan Yesus, atau Tuhan Yesus membawa dia naik ke surga, atau dia melihat Tuhan Yesus ke surga dan lain sebagainya. Ada yang ke neraka juga. Betul. Tetapi apa kata Alkitab? Apa kata Tuhan Yesus sendiri? Tuhan Yesus bilang, jangan kamu percaya. Jangan percaya. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku dia lihat Tuhan Yesus, dia ketemu dengan Tuhan Yesus, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Dan ada kategori-kategorinya, maksudnya begini, kalau dia bilang, oh Tuhan Yesus ada di luar ruangan, jangan kamu pergi ke situ, di padang gurun. Ada di dalam bilik, di dalam ruangan, jangan kamu coba-coba mau cari. Tuhan Yesus ada di bercak air di dinding, jangan percaya.
Oh, Tuhan Yesus wajahnya ada di awan-awan gitu, kelihatan seperti awannya terbentuk kayak muka Tuhan Yesus. Jangan kamu percaya. Oh, Tuhan Yesus ada di kalender. Ini sekarang kan ada banyak kalender ya, yang gambarnya muka Tuhan Yesus. Tetapi itu adalah visualisasi artis. Jangan kamu percaya. Tuhan Yesus sudah bilang, jangan kamu percaya. Ada yang ngaku-ngaku ketemu dengan Roh Kudus lagi di dalam mimpi. Ya, jangan kamu percaya. Ini saya bukan saya yang bilang, ini Tuhan Yesus yang bilang. Betul. Ya. Dan kalau misalnya orang menggunakan tanda-tanda ini, ya, pengalaman dia bersama dengan Tuhan Yesus kah, Roh Kudus kah, malaikat kah, ya, lalu menggunakan ini untuk mengajarkan sesuatu, apapun itu, ya, berarti dia telah menggunakan otoritas yang di luar Alkitab. Dia telah menggunakan pengalaman dia pribadi menjadi otoritas pengajarannya. Nah, saudara, otoritas ekstra biblikal tersebut sudah pasti bukan berasal dari Tuhan. Betul sekali. Ya, pasti bukan berasal dari Tuhan. Nah, kalau bukan berasal dari Tuhan, silakan Anda tafsirkan sendiri berasal dari mana. Lalu kemudian katanya juga, oh, akan mengadakan mujizat kan? Oh, mujizat. Bukankah banyak yang mengaku-ngaku menjadi saluran Tuhan, ya, menjadi hamba Tuhan yang bisa melakukan mujizat sampai bikin kebaktian kesembuhan dan lain sebagainya, KKR kesembuhan, dan sangat wajar sekali, sangat masuk akal sekali jikalau ada yang mempertanyakan, betul, ya, di manakah mereka yang tadinya mengklaim memiliki karunia, tanda, mujizat, kesembuhan, dan yang lain-lain itu. Betul. Pada saat ada pandemi coronavirus ini, di mana mereka? Hal yang sangat wajar ya Pak ya. Sangat wajar. Sangat, Ya. sangat wajar. Lalu kemudian ada lagi yang mencoba membela diri dengan berkata, oh itu kan ini sekarang lagi pandemi ini nggak usah saling menyerang deh, gitu kan? Ya jangan menghakimi, ya sekarang harus bersatu, harus berdoa, harus minta tolong sama Tuhan. Lah, lalu kenapa waktu tidak ada pandemi Anda mengumpulkan orang untuk KKR kesembuhan? Iya. Ya, seolah-olah Anda memiliki suatu Kesaktian, kesaktian atau memiliki privilege khusus dari Tuhan untuk menyampaikan kesembuhan tersebut. Betul. Anda sekarang berkata bahwa hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Betul. Tetapi kenapa waktu marketing sebelum COVID ini, waktu Anda marketing, Anda seolah-olah menyatakan bahwa Andalah yang mampu menyalurkan berkat kesembuhan tersebut. Betul sekali. Jadi kalau menurut saya wajar sekali jikalau ada yang mempertanyakan. Ya. Nah, mempertanyakan ini adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Betul. Dan yang harus dilakukan oleh setiap orang yang masih berpikir. Kecuali Anda sudah nggak berpikir lagi, nggak usah bertanya. Harus ya Pak ya. Harus. Ya, Nggak ngikut begitu aja betul, ya. kalau Anda masih punya otak yang bisa berpikir, Anda harus terus bertanya. Betul sekali. Ya. Oleh sebab itu, ketika kita melihat bahwa, oh ini ya, Tuhan sudah kasih kita peringatan, nanti Mesias palsu, Nabi palsu itu akan bikin tanda, akan bikin mujizat. Ya. Dan ini merupakan salah satu tanda yang Tuhan sudah peringatkan untuk kita waspadai. Maka kita sebenarnya tahu bahwa Tuhan sendiri tidak akan memakai metode yang sudah Tuhan tunjuk, Tuhan wanti-wanti, jangan percaya. Betul sekali Pak. Ya, karena Tuhan sudah kasih tahu jangan percaya itu. Jadi misalnya gini ya, misalnya saya pesan sama anak saya ini masih kecil, ya, masih umur 9 tahun. Ya. Saya bilang, nak, papa pergi sebentar, kamu jaga rumah, nanti jangan bukakan pintu bagi orang asing. Ya. Kalau orangnya bilang, ini papa, ya, ini papa pulang lebih cepat, jangan kamu bukakan pintunya. Ya. Ya.
Kalau nanti orang asing itu bilang lagi, oh ini temennya papa. Ya kan, ini temennya papa. Jangan kamu bukakan pintu. Mungkin atau tidak, nanti saya pulang, lalu saya ngetes anak saya, lalu saya bilang, bukain dong, ini teman papa nih. Ya. Gitu kan, padahal tadi saya sudah jelas-jelas kasih pesan, jangan bukakan kalau ada orang yang ngaku-ngaku teman papa. Nah, Tuhan sekarang sudah kasih jelas nih ya, jangan percaya sama Mesias palsu, jangan percaya sama nabi palsu. Apa tandanya? Mereka akan bikin tanda, akan bikin mujizat. Ya. Jadi kalau sekarang ada orang yang bikin tanda, bikin mujizat, sesungguhnya itu adalah tanda bukan dari Tuhan, tetapi tanda yang Tuhan kasih untuk tunjuk bahwa itu bukan dari Tuhan. Ya. Oke. Ini sebenarnya kita bisa bicara panjang dan lebar, tetapi intinya kita mau melihat bahwa ini merupakan tanda dari akhir zaman. Ya. Tanda dari akhir zaman, semakin mendekat. Karena apa? Karena intensitasnya semakin sering, semakin banyak, dan semakin banyak orang yang percaya kepada kebohongan-kebohongan ini. Semakin banyak orang yang disesatkan. Tetapi, bagaimana dengan COVID? Apakah COVID ini sama sekali bukan tanda? Ya. Saya percaya bahwa Tuhan menggunakan banyak peristiwa. Segala sesuatu berada di dalam genggaman Tuhan. Dan Tuhan bisa memakai itu untuk membawa rencananya semakin dekat kepada penggenapannya. Dan mungkin, sangat mungkin, COVID ini merupakan salah satunya. Jadi kalau di dalam Wahyu, ya, di dalam Wahyu kita ada baca mengenai, ini pasalnya banyak ya, pasal 13 sampai 17 ada banyak tentang Babel, tentang pelacur besar itu. Dikatakan bahwa semua manusia yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan itu akan menyembah dia. Ya, menyembah binatang itu. Semua loh. Semua. Ya. Ini memberitahukan kita bahwa nanti antikristus akan membentuk one world religion. Di mana semua orang akan menyembah dia. One world religion. Itulah tujuannya. Sejak dari dulu, iblis telah berusaha untuk mengambil alih posisi Allah. Dia tidak mau manusia menyembah Allah yang benar. Jadi dia mau mengambil posisi Allah dan manusia menyembah dia. Oleh sebab itu, tujuannya menentang Allah dan menyesatkan manusia adalah supaya manusia bukan menyembah Allah tetapi menyembah dia. Jadi ujung-ujungnya akan membuat suatu agama yang menyembah kepada dirinya. Ya. Dan apakah COVID ini mengarah ke situ? Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Sekarang saja sudah ada larangan untuk berkumpul. Ya, berkumpul secara massal. Ya, atas nama keamanan dan kesehatan. Masuk akal saja. Ya. Grafei saja taat kepada aturan PSBB yang diterbitkan oleh pemerintah. Ya. Tetapi kita melihat bahwa sekarang teknologi sudah memungkinkan ini. Ya, teknologi sudah memungkinkan bahwa orang bisa dimonitor, orang bisa mengikuti kegiatan ibadah beragama di seluruh dunia yang dikendalikan oleh satu organisasi atau satu orang. Teknologi kini sudah memungkinkan. Ya. Artinya, apabila antikristus, ya, iblis berhasil menyatukan segala fraksi-fraksi yang berbeda di dalam kekristenan, ya, di dalam agama-agama yang lain, nanti akan disatukan menjadi one world religion. Jadi kita melihat ini makin dekat. Lalu kemudian, katanya juga bahwa antikristus akan menaruh tanda pada dahi atau pada tangan kanan dari tiap-tiap orang. Ya. Lalu tanpa tanda tersebut, orang tidak bisa menjual ataupun membeli. Berarti dia akan mengendalikan ekonomi dunia. Ekonomi, ya. Ya. Mungkin dia akan membuat satu world economy, one world economy. Dan ini sudah
kita sudah melihat sudah berjalan sekian lama. Ya. Di Eropa ada satu mata uang, yaitu mata uang euro. Ya. Nah, tinggal tunggu waktu, maka masyarakat umum akan menggunakan bentuk pembayaran dan pembelian yang sifatnya Cashless ya non-cash, Non-cash. ya, yang cashless. Jadi sekarang orang jadi takut ya pegang uang katanya karena virusnya itu bisa hidup di lembaran uang ya, apalagi kalau misalnya di pasar ikan agak basah-basah. Ini saya bukan menakut-nakuti orang yang kerjanya di pasar atau pasar ikan ya. Ya. Tapi katanya kalau uangnya basah, bakterinya lebih banyak, virusnya tahan lebih lama dan lain sebagainya. Lembab Orang ya, jadi Pak. takut ya. Ya. Orang jadi takut. Jadi akhirnya pembeliannya online Betul. ya. Ya, apakah ini makin dekat kepada one world economy? Maybe ya. Sangat ada arah-arah ke situ. Lalu untuk melakukan enforcing terhadap one world religion, one world economy, maka akan juga dibentuk one world government. Untuk Ya. memaksakan kedua hal ini, Pak ya. Iya, betul. Dan di dalam Wahyu juga kita dapatkan bahwa pelacur besar ini dia akan memerintah atas raja-raja dunia katanya. Ya, akan memerintah atas raja-raja dunia. Wow. Berarti dia menguasai politik, ya, menguasai ya dunia. Ya, dunia berada di dalam genggaman tangannya. Apakah COVID-19 membawa kita lebih dekat ke sana? Ya. Ya, Anda bisa melihat news ya, berita internasional dan lain sebagainya. Ada banyak sekali teori yang berseliweran di luar sana. Anda boleh lakukan penelitian sendiri. Saya juga melakukan penelitian dari mana asalnya virus COVID ini, apakah dari Amerika ataukah dari Cina ya. Ada indikasi yang sangat besar bahwa ini memang virus yang berasal dari laboratorium. Begitu ya, Pak. Jadi ya sebagai dokter medis, saya sendiri sangat tertarik mengenai hal-hal seperti ini. Tetapi ini bukanlah pembahasan mengenai asal-usul dari virus corona, ya, novel corona. Ini memberikan kita gambaran bahwa begitu mudahnya dunia ini bisa dibentuk. Ya. Ya. Keadaan sosiopolitik itu bisa berubah secepat jentikan jari. Kita tinggal tutup mata, buka mata, satu kedipan mata, satu virus yang kecil bisa mengubah seluruh dunia. Ya. Ya, bayangkan, satu negara bisa di shutdown Betul. hanya karena sakit corona. Dan itu pun masih belum sebagian besar sakit. Dan itu pun baru sekian persen yang meninggal. Sudah bisa men-shutdown negara-negara. Ya, begitu mudahnya, kalau misalnya Tuhan mengizinkan, maka negara-negara bisa runtuh. Ya. Ya, pemerintah bisa kolaps, dan lain sebagainya. Dan bisa dibangun kembali. Dan dibangun kembali berada di dalam genggaman si Antikristus. Ya. Jadi apakah COVID-19 ini menandakan bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat? Kita tentu melihat banyak tanda spiritual, ya, yang mungkin nggak ada hubungannya dengan COVID-19. Ya, seperti apa, Pak? Ya, yang tadi itu ada banyak penyesatan, ada banyak nabi palsu dan lain sebagainya. Itu merupakan indikator yang sangat membuka mata. Ya. Ya. Tetapi kita melihat bahwa COVID-19 ini barangkali memberikan kita semacam jendela untuk melihat, skenario one world economy itu bisa jadi karena begini, ya. One world religion itu bisa terjadi caranya, metodenya, mediumnya, pelaksanaannya seperti ini. One world government bisa terbentuk begini. Jadi sesungguhnya Tuhan sedang memberitahukan kita bahwa kedatangannya tidak lama lagi. Ya, tidak lama lagi. Oleh sebab itu dia ingin kita waspada. Bukan melihat kepada satu tanda, lalu kemudian mengatakan, kedatangan Tuhan,
sudah akan dekat. Tetapi kita melihat secara keseluruhan Ya. bahwa hal-hal ini menambah kewaspadaan kita. Betul. Dan memberikan kita suatu urgency bahwa kedatangan Tuhan bisa datang kapan saja. Could be today, could be tomorrow. Yang jelas, kita harus siap kalau hari Tuhan benar-benar datang hari ini. Apakah Anda sudah siap? Ya. Baik. Oke, saya kira pembahasan Baik sekali. sampai di sini. Kalau misalnya Anda ada pertanyaan, silahkan bertanya dan kita akan menjawabnya. Baik. Oke. Baik, sahabat kebenaran, tadi sudah kita dengarkan pemaparan dari Dr. Andrew Liao, dan beliau juga sudah menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan juga, yaitu apabila Anda mempunyai pertanyaan, langsung saja ketik di kolom komentar, atau apabila Anda ingin berinteraksi langsung dengan kami, silakan langsung menghubungi di WA call kami di 0811 9222 313. 08119222 atau Anda ingin ketik di sana di WA call juga silakan saja begitu. Baik, sebelum kita menjawab setiap pertanyaan yang sudah masuk, Dokter ya, kita akan seperti biasa menyaksikan pesan-pesan yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Halo semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen, kali ini kami memperkenalkan satu buku terbitan terbaru dari Grace International Theological Seminary yang ditulis oleh Dr. Stephen Einstein Liao dengan judul Kerajaan yang Dijanjikan. Nah, saya akan bocorkan sedikit isi dari buku ini ya. Penjelasannya seputaran janji kerajaan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kapan pengangkatan terjadi? Apa itu tribulasi? Penjelasan penghakiman sangkakala, penghakiman cawan, kembalinya Kristus ke bumi, dan penghakiman-penghakiman lainnya. Dan tentu masih banyak lagi penjelasan-penjelasan penting di dalam buku ini. Buku ini menyajikan kepada pembaca sekalian melalui pembahasan yang alkitabiah. Dengan pemaparan yang induktif, apa isi dari pengharapan umat Allah sepanjang zaman dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Bagi Anda yang tertarik dengan buku ini, harganya terjangkau loh. Anda dapat hubungi di toko buku Grace di 02164714156 atau di nomor 081315863518. It's a song all the angels cannot sing. I once was lost, amazing grace, but now I'm found. Now I'm found. Sahabat kebenaran, kita kembali lagi dalam acara kita dan kita akan memulai ke sesi tanya jawab ya Pak ya. Baik, saya langsung saja bacakan untuk setiap pertanyaan yang sudah masuk ke dalam Facebook Live kami begitu ya. Baik, pertanyaan pertama datang dari Bapak Yahweh Yesua Eli. Nah, beliau bertanya, benarkah Yesua atau Yesus datang bisa buktikan kapan dia datang, maksudnya begitu ya. Maksudnya benarkah Yesua datang bisa buktikan kapan dia datang. Benarkah Yesua datang? Maksudnya ada tanda tanya lagi di situ mungkin. Bisakah Yesua datang? Bisakah buktikan kapan dia datang mungkin? Begitu ya. Baik, mungkin Atau sudah terjawab ya tadi ya. Apa begitu? Untuk waktu kedatangan Tuhan Yesus, begitu ya. Waktu kedatangan Tuhan Yesus. Sebenarnya sudah terjawab ya tadi Pak ya, bahwa Iya, memang sudah pasti datang. Tidak ada satupun yang mengetahuinya ya. Iya. Hanya Bapa sendiri begitu ya. Iya, betul. Jadi bukti, maksudnya benarkah Yesua datang? Maksudnya apakah Mesias sudah datang gitu? Saya belum mengerti pertanyaannya sih intinya. Begitu ya. Apakah Baik, mungkin Pak Yahweh Yesua Eli, silakan mengetik lagi kembali pertanyaannya mungkin lebih jelas supaya kami dapat memahami ya, lebih kalau jelas gitu, begitu kita ya. tunggu sebentar, mungkin dia memberikan klarifikasi. Baik, betul sekali. Pertanyaan. Kalau begitu kita akan masuk ke Lanjut pertanyaan selanjutnya dari Bapak Karef Malpaung. Nah, di sini pertanyaan yang masuk dari WA call ini Pak, nomor WA call kita. Oh, begitu. Baik, Shalom Bapak, bagaimana dengan banyak orang, khususnya orang yang beragama lain, saudara kita ya, yang beragama lain, yang menerima Tuhan Yesus melalui cara yang disebutkan didatangi dengan tanda lihat cahaya putih, atau dalam mimpi didatangi cahaya putih.
menggunakan jubah putih. Nah, siapakah yang mendatanginya? Padahal mereka bukan agama Kristen begitu, Pak. Silakan, Pak. Ya, jadi memang ya ada beberapa kesaksian di mana orang macam-macam ketemu yang putih-putih ya. Ada yang langsung mengidentifikasikan itu Yesus. Ya. Nah, untung nggak diidentifikasikan pocong putih-putih. Ya. Betul, Pak. Diidentifikasikan Yesus lah, terang dan lain sebagainya. Ada yang didatangin mimpi. Iya. Dalam Ada yang mengalami mujizat, kesembuhan. Ya. Ada yang mengalami kecelakaan, katanya ditegur dan lain sebagainya, mengalami musibah dan lain sebagainya. Pokoknya macam-macam dah. Ada yang near death experience. Near death ya, makanya yang kecelakaan atau apa gitu ya. Yang hampir. Lalu katanya inilah yang membawa dia, yang meyakinkan dia bahwa Yesus, harus percaya Yesus gitu. Tuhannya orang Kristen lah yang benar begitu, Pak ya. Ya, Bagaimana ini begitu, Pak? hati-hati, ini sangat berbahaya. Ya. Contohnya tadi yang ditanyakan secara spesifik aja, yang putih-putih ya, apa jubah atau tadi? Jubah cahaya. Jubah cahaya, oh ya punya putih-putih ya. Nah, ini siapa ini? Memangnya kita kenal, Ya. ya. Tahu dari mana itu adalah Yesus? Betul. Ya. Karena setahu kita di dalam Matius pasal 24 tadi ayat 23 24 Tuhan Yesus sudah bilang akan ada Mesias palsu. Ya. Jadi Anda atau kita tahu dari mana yang putih-putih itu siapa? Ya. Kalau dia ngaku-ngaku Mesias, Tuhan Yesus sudah bilang jangan kamu percaya. Ya. Mungkin bisa saja malaikat, Pak, tidak harus spesifik Tuhan Yesus begitu. Oke. Kan banyak kesaksian yang Oke. Jadi katanya mungkin malaikat. Ya. Ya. Malaikat yang menampakkan diri. Oke. Termasuk kategori yang lain itu kesembuhan, mujizat dan lain sebagainya. Ya. Ini sekali lagi masih berbahaya sekali. Karena tanda itu merupakan suatu tanda, ya, kedatangan atau lawatan malaikat, ya, mujizat dan lain sebagainya itu merupakan tanda. Tetapi tandanya berasal dari mana? Apakah kita tahu itu tanda berasal dari Allah? Apakah mujizatnya kita tahu berasal dari Allah? Ya. Kita tahu Allah masih bisa melakukan mujizat, tetapi apakah Allah akan melakukan suatu mujizat yang akan membuat orang salah paham, jangan-jangan itu, wah ini bisa juga dilakukan oleh antikristus, oleh iblis. Betul. Ya. Oleh sebab itu begini, yang kita tahu pasti menyelamatkan, Ya. itu hanya di dalam Alkitab. Ya. Karena apa? Karena otoritas yang absolut hanya ada di dalam Alkitab. Ya. Orang yang mau melihat otoritas lain dan mengambil otoritas lain atau mengangkat otoritas lain menjadi otoritas yang setingkat dengan Alkitab, itu sudah menjadikan otoritas lain menjadi otoritas yang absolut. Karena Alkitab adalah otoritas yang absolut. Ya. Jadi kalau orang menjadikan penglihatan, malaikat, mujizat, pokoknya pengalaman dia menjadi suatu otoritas yang setingkat dengan Alkitab, berarti dia entah merendahkan Alkitab menjadi level penglihatan, mimpi dan lain sebagainya, pengalaman pribadi, Betul. atau dia meningkatkan dirinya sendiri, pengalaman dirinya menjadi otoritas yang setingkat dengan Alkitab. Dan itu adalah kesesatan. Saya tidak ragu-ragu menyebutnya sebagai kesesatan. Ya. Karena Alkitab memang menyebutnya demikian. Ya. Dan ini merupakan metode di mana iblis bisa masuk. Yaitu kalau orang dibawa keluar dari Alkitab, lalu masuk lewat pengalaman-pengalaman subjektif. Ya. Kalau dia hanya tetap pada Alkitab, sulit untuk disesatkan. Kenapa? Karena Alkitab ini sudah benar. Ya. Kalau mau disesatkan pakai kebohongan, nggak bisa pakai Alkitab. Betul. Karena Alkitab adalah kebenaran. Oleh sebab itu, kalau mau disesatkan pakai kebohongan, dia harus dibawa keluar kepada suatu kebohongan, lalu kemudian kebohongan itu harus dibikin bertanda, bermujizat, supaya orang percaya. Begitu. Ya. Jadi, mungkin atau tidak, iblis mengirim bawahannya, Ya.
ya untuk membuat orang masuk Kristen. Hmm. Mungkin saja, karena masuk Kristen tidak berarti orang tersebut diselamatkan. Diselamatkan, betul sekali. Ya, orang bisa dibaptis tetapi nggak benar-benar diselamatkan. Orang bisa datang ke gereja tetapi tidak benar-benar diselamatkan. Orang bisa jadi pendeta tanda kutip tetapi tidak benar-benar diselamatkan. Malahan dia ditenteng kemana-kemana untuk bersaksi, ditenteng kemana-mana untuk menyesatkan banyak orang, sehingga banyak orang bukan percaya Alkitab, malah percaya kepada pengalamannya. Wah, sangat berbahaya sekali ya Pak ya. Ya, oke, sebetulnya. moga-moga itu menjawab ya. Baik, baik. Jadi kalau Anda masih ragu-ragu, ya, Anda ragu-ragu, Anda lihat putih-putih dan lain sebagainya, lebih baik Anda sekarang pelajari Alkitab baik-baik dan Anda imani apa yang ada di Alkitab. Jangan imani apa yang Anda baca, dengar, lihat yang putih-putih itu. Alkitab aja. Baik, baik. Saya rasa sudah cukup menjawab Pak Karef ya. Baik, kita kembali ke pertanyaan selanjutnya. Ini datang dari Pak Dede Wijaya. Singkat saja, namun harus cukup ini ya Pak ya. Apa? Cukup menarik pertanyaannya. Virus corona dari Wuhan atau dari Tuhan Pak? Oh, cuman beda satu huruf ya, W atau T-nya. Betul. Dari Wuhan atau Tuhan. Iya. Begini, kalau kita mau melihat secara umum, tidak ada apapun yang terjadi secara kebetulan. Maksudnya Tuhan mengizinkan ini terjadi. Ya. Ya, Tuhan mengizinkan ini terjadi. Dan apakah berasal dari Wuhan atau tidak? Ada satu video dokumenter yang bagus sekali. Memberikan penjelasan ya bahwa virus corona ini tidak mungkin terjadi secara alamiah, melainkan pasti dibuat, direkombinasi, disusun di dalam suatu laboratorium. Begitu ya Pak ya. Ya. Apakah ada nama judulnya Pak? Mungkin. Karena setahu saya itu yang saya tahu ini dari binatang-binatang yang ilegal yang dijual, akhirnya dimakan, dijual di pasar di sana begitu. Ya. Yang akhirnya menyebabkan bertumbuh. Maksudnya di Huanan Seafood Market itu ya. Iya betul. Ini kita udah agak melenceng jauh sih dari topik. Ya. Tapi saya kasih jawaban singkat aja. Betul. Ya, karena ini bukan waktu dan saatnya kita membahas ini. Tetapi dari 45 kasus awal pneumonia yang disebabkan oleh coronavirus yang tidak dikenal ini, 45 kasus awal, 14 kasus diantaranya tidak memiliki hubungan sama sekali dengan Hunan Seafood Market. Ya, tidak ada hubungan sama sekali. Orangnya tidak pernah ke seafood market, tidak pernah makan makanan dari seafood market itu, tidak kontak dengan orang yang kontak dengan seafood market itu. Jadi sekitar 1/3 dari kasus pneumonia yang disebabkan oleh coronavirus yang tidak dikenal ini tidak memiliki hubungan dengan Hunan Seafood Market. Ini kasus-kasus awalnya Pak ya? Betul. Oh begitu. Jadi dari ini Tuhan atau dari Wuhan Pak? ya kelihatannya ini bukan sesuatu yang terjadi secara alamiah. Iya. Begitu. Oke. Baik, cukup menjawab ya Pak Dede Wijaya. Selanjutnya kita ke pertanyaan dari Ibu Lili Torore. Beliau bertanya, nubuatan yang semana dalam Injil Matius yang tidak akan dialami oleh setiap orang percaya pada saat pengangkatan? Atau apakah nubuatan dalam pasal 24 itu akan terjadi sebelum pengangkatan begitu? Ya. Bisa dijawab Pak. Oke. Jadi di dalam Matius 24 ini memang ada tanda-tanda yang Tuhan Yesus sebutkan. Ya. Tapi kalau misalnya kalian lihat ini ya di pasal 15, ayat 15 sorry. Ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, ini ada juga kita melihat bahwa apa ini tempat kudus ini? Ya, tempat kudus ini yang dimaksud adalah bait suci. Ya. Ya. Tetapi yang sekarang kita lihat nggak ada bait suci. Yang kita baca di Alkitab ada bait suci itu kapan? Adalah ketika Antikristus pertengahan dari 7 tahun masa tribulasi itu akan menetapkan persembahan korban di dalam bait suci. Berarti
di dalam masa 7 tahun tribulasi itu, pada pertengahannya akan ada bait suci, akan ada persembahan korban di bait suci. Nah, katanya pembinasa keji. Nah, ini sudah masuk zaman masa tribulasi. Jelas kita yang percaya zaman ini akan diangkat duluan. Dan kita tidak akan mengalami ini. Ya. Ya. Nah, katanya orang Yudea harus melarikan diri ke pegunungan dan lain sebagainya. Ini tidak akan orang percaya zaman sekarang alami. Baik. Ya. Lalu kemudian ayat 29, ada matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang akan berjatuhan dari langit, kuasa langit akan goncang. Ya. Ini kelihatannya cocok dengan tanda-tanda atau hukuman-hukuman, ya, meterai-meterai, cawan-cawan murka yang Tuhan jatuhkan di kitab Wahyu atas bumi di masa 7 tahun tribulasi. Katanya ayat 30, tanda anak manusia akan tampak, semua bangsa di bumi akan meratap, mereka akan melihat anak manusia itu datang di awan-awan. Baik. Nah, ini bukan bertentangan, ini kelihatannya bukan yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18, di 1 Korintus pasal 15, di mana katanya kita akan diubah dalam sekejap mata, kemudian kita akan menyongsong Tuhan di angkasa. Orang-orang yang mati lebih dulu di dalam Tuhan akan bangkit. Ya. Ya, kita akan menyongsong mereka di angkasa. Kelihatannya itu tidak akan dilihat oleh semua orang. Ya, jadi peristiwa rapture tidak terlihat oleh seluruh dunia, tetapi peristiwa kedatangan Tuhan yang kedua kali akan dilihat oleh seluruh dunia. Jadi kelihatannya yang ayat 30 ya, ini terjadi bukan rapture, tetapi merupakan kedatangan Tuhan yang kedua, dan kita sudah bersama-sama dengan Tuhan pada waktu itu. Ya. Ayat 31, ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, orang dari ujung langit, dan ya, ini merupakan tanda-tanda dari apa yang akan terjadi nanti. Ya. Oke? Baik, saya rasa cukup menjawab Bu Lili ya. Baik, saya akan bacakan pertanyaan selanjutnya. Namun apabila Bapak ingin silakan. Terima kasih. Sambil saya membacakan pertanyaan selanjutnya. Luar biasa. Ini datang dari Pak Karef ya. Tadi beliau bilang dia ingin bertanya lagi bagaimana dengan orang non-Kristen lain tersebut bisa terima Tuhan Yesus, bahkan menjadi orang Kristen yang menjadi alatnya yang hebat begitu, Pak. Oke. Ya. Jadi ini pertanyaan yang mana ya? Oh, yang putih-putih itu ya. Betul sekali, Pak. Katanya bagaimana orang Muslim bisa terima Tuhan Yesus. Betul. Jadi begini, kalau iman tersebut ditujukan kepada objek yang salah, maka iman tersebut adalah iman yang salah. Misalnya begini, saya percaya kepada juru selamat, tetapi saya percaya bahwa smartphone ini, HP ini adalah juru selamat. Ya. Maka saya selamat atau tidak? Jelas tidak. Kenapa? Karena objek dari iman saya kepada sang juru selamat salah. Jadi kalau dia pikir yang putih-putih itu adalah juru selamat, salah. Kalau dia pikir Yesus itu adalah Yesus yang akan muncul sana-sini, yang akan tampil di sana-sini, itu Mesias palsu, imannya salah. Kalau dia percaya bahwa Yesus adalah yang harus mempersembahkan dirinya berulang-ulang setiap kali misa, setiap kali ekaristi, itu juga sesat, salah juga objek imannya. Ya. Kalau dia percaya Yesusnya itu membawa orang naik turun ke surga, turun ke neraka, ya lalu salah juga imannya. Pokoknya kalau objek dari imannya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab, salah. Itu sesat. Enggak akan sampai kepada Tuhan Yesus yang asli. Ya. Itulah sebabnya iblis tidak merasa rugi untuk menampilkan putih, merah, pink, hijau, dan lain sebagainya. Karena kalau orang percaya kepada itu, nggak selamat. Walaupun itu mau dikasih label Yesus, putihnya itu namanya Yesus, terangnya itu namanya Yesus. Itu kan cuma suatu sebutan. Tetapi objek iman orang tersebut apa?
Kalau bukan sesuai dengan yang di dalam Alkitab, bukan Yesus yang di dalam Alkitab, itu bukan Yesus yang sejati, itu salah. Maka imannya salah. Begitu. Ya. Baik. Saya rasa cukup menjawab Pak Karef ya. Baik, selanjutnya kita ke pertanyaan dari Pak Tantio Prasetya, maaf. Selamat sore Pak, dibilang, bagaimana posisi kita di tengah perdebatan antara dua pendeta besar? Maksudnya posisi kita sebagai baptis begitu ya. Apakah kita memihak yang benar atau kita diam saja tidak memihak salah satu sambil tetap menginjili yang haus kebenaran begitu? Yang viral, perdebatan yang manakah ini yang dimaksud? Karena tidak ada referensinya ya. Enggak. Jadi sulit juga nih saya menjawab. Nanti kalau saya jawab nanti ternyata bukan itu yang dimaksud. Baik, mungkin Begitu. Pak Tantio bisa konfirmasi langsung mungkin namanya Pak ya. Tapi kita tidak bacakan begitu ya. Atau Maksudnya, topiknya gitu, topiknya. Topiknya betul, topiknya. Ya, perdebatannya topiknya apa gitu kan Ya, supaya betul. bisa dikomentarin. Baik, sambil menunggu Pak Tantio untuk mengetik pertanyaan untuk konfirmasinya, kita akan langsung ke pertanyaan selanjutnya apabila ada. Baik, tidak ada ya. Baik, saya ada pertanyaan nih Pak. Ya udah kalau gitu saya jawab secara singkat aja. Intinya kita tetap berpegang pada apa yang dikatakan Alkitab. Baik. Ya, mau pendeta besar ke, mau viral ke, apa ya, ada 2, 3 atau 4 yang sekaligus muncul ya, untuk ngobrol sama-sama. Kita percaya Alkitab. Posisi kita adalah apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya. Dan kalau pendeta-pendeta yang muncul itu, yang berdebat, yang viral itu, nggak bisa setuju satu sama lain, lalu akhirnya kompromi, ya kita tidak kompromi. Kita berkata bahwa bagaimanapun apa yang dikatakan Alkitab bahwa ya Tuhan nggak, ya bahwa ini dia kita mengecam individu-individu yang mengatasnamakan Tuhan lalu kemudian mengadakan tanda dan mujizat. Itu jelas sekali, ini sudah dikatakan di dalam Alkitab. Ya. Kita memberikan keterangan dari Alkitab yang tidak ambigu bahwa praktek-praktek tersebut itu tidak sesuai dengan pengajaran Alkitab. Tidak ada kompromi. Begitu Pak ya. Tetapi kita tidak berusaha menyinggung siapapun. Secara pribadi kita tetap bisa berteman. Ya. Tetapi kalau mengenai pengajaran, kita sama sekali tidak ambigu. Begitu. Dan tidak berusaha untuk memusuhi siapapun. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, maka aku telah menjadi musuhmu? Saya harap tidak demikian. Baik, betul sekali. Baik, sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, saya akan bertanya pada Bapak ya. Tadi kita membaca di pasal 24, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda kedatangannya, mulai dari ayat 21, 22, 23, 24. Kemudian di akhir ayat pada pasal 24 ini dikatakan di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Ini maksudnya apa Pak? Karena dari ayat 21 sampai 27, Tuhan memberikan tanda-tanda, namun disambung dan ditutup dengan ayat yang sepertinya tidak seakan-akan tidak mempunyai hubungan dengan tanda-tanda nyambung, gitu ya. gitu ya. Betul sekali. Silakan Pak. Ya, ini kan konteksnya Tuhan lagi kasih tanda. Ya. Jadi kita mengenali tanda itu dengan ngelihat gitu ya, dengan mengobservasi. Betul. Dan ketika kita mengidentifikasi sesuatu, aha ini nih yang Tuhan katakan itu. Ya. Nah, itulah yang Tuhan bilang ini. Itu dia bangkainya. Ya. Itu dia bangkainya. Kan yang Tuhan sebutkan ini Mesias palsu, nabi palsu, segala macam, bikin tanda mujizat. Ini bangkai, ini bukan sesuatu yang wangi. Ini bukan sesuatu yang Tuhan senangi. Ya. Oleh sebab itu ini diibaratkan sebagai bangkai. Dan apa yang Tuhan kasih tanda ini, bangkai ini, nanti akan dikerumunin oleh burung nazar. Nah, ya. Burung nazar ini siapa Pak? Burung nazar ini tidak pernah melambangkan sesuatu yang baik di dalam Alkitab. Baik. Ya. Jadi orang-orang yang tidak cinta akan kebenaran, dia lihat bangkai, dia sikat, dia makan. Tapi bagi kita yang sudah dibaharui, kita bukan lagi burung bangkai, kita bukan lagi orang yang makan bangkai. Ya. Orang yang makan bangkai adalah orang-orang yang masih suka kepada hal-hal yang bangkai itu. Ya.
ya, yang tidak Tuhan sukai. Ya itulah makanya dikerumunin. Nah, yang kita lihat yang mana itu, yang jangan-jangan yang gede, jangan-jangan yang rame, jangan-jangan yang viral. Itu yang dikerumunin orang kan, jangan-jangan bangkai. Begitu ya Pak ya. Jangan-jangan. Baik. Terima kasih jawabannya Pak. Sangat menjawab ya. Baik, mungkin masih ada pertanyaan lainnya, kami masih tunggu. Baik, Ya, apabila tadi masih ada apa ya yang ini yang belum dijawab? pertanyaan pertama mungkin ya, apakah sudah ada ketikan pertanyaan konfirmasi dari Pak Yahweh Yesua Eli? Benarkah yang tadi dia ketik adalah benarkah Yesua datang, bisa buktikan kapan dia datang? Oke, mungkin, ya, saya jawab secara umum aja ya. Silakan Pak. Ini nggak tahu benar atau tidak yang dimaksud oleh pertanyaannya, Ya. tapi Yesus benar-benar sudah datang. Ya. Yesus benar-benar merupakan suatu tokoh historis. Sudah ada banyak historian dan catatan-catatan yang mencatat keberadaan Tuhan Yesus. Ya. Ya. Keberadaan jemaat lokal di abad pertama itu tidak dapat dipungkiri. Ya, keberadaan jemaat lokal. Dan jemaat lokal hanya bisa ada apabila benar-benar ada Yesus. Ya. Jadi kalau Yesus merupakan suatu tokoh fiktif, maka jemaat lokal di abad pertama itu nonsens bisa ada. Ya. Oke. Jadi itu benar-benar merupakan tokoh yang benar-benar ada. Nah, mengenai apakah dia benar-benar adalah Mesias, itu Anda bisa baca di dalam kesaksian orang-orang yang mendirikan jemaat lokal itu. Ya. Yaitu Petrus, ya, para rasul. Merekalah saksi mata yang kemudian menuliskan pengalaman mereka dan kesaksian mereka, dan bahkan berani mati untuk mengkonfirmasi, meneguhkan kesaksian mereka. Nah, dimanapun, di pengadilan manapun, saksi mata yang dapat dipercaya merupakan barang bukti yang sangat kuat. Terserah Anda mau percaya atau tidak. Baik sekali. Baik, saya rasa cukup menjawab. Dan di sini ada pertanyaan lanjutan dari Pak Karef lagi, Pak. Saya bacakan ya. Baik, beliau menekankan ini, Pak. Orang yang non-Kristen tadi, menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Nah, oknum siapakah itu yang membuat yang bersangkutan jadi terima Tuhan Yesus? Nah, kalau sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti dia diselamatkan, begitu. Oke, Ya. jadi ini saya mau meluruskan sesuatu dulu. Silakan, Pak. Nomor satu yang harus kita mengerti adalah apa yang dikatakan oleh Alkitab, Ya. itu sudah pasti benar. Ya. Jadi kalau Alkitab ini kita tafsirkan dengan benar, maka Alkitab berkata bahwa Tuhan Yesus tidak menampakkan diri lagi. Ya. Ya. Tidak menampakkan diri lagi. Tuhan Yesus tidak. Itu adalah kalau yang dikatakan ini benar-benar literal, ini dia yang sederhananya, ini dia penafsiran yang paling umum, yang paling gampang, Tuhan Yesus tidak menampakkan diri lagi. Baik. Kemudian yang menampakkan diri adalah oknum. Nah, jadi ya palsu. Katanya kan palsu Mesiasnya. Palsu. Jadi sekarang, kalau kita sudah tahu bahwa Alkitab ini yang sudah pasti benar, Ya. baru kita pakai Alkitab untuk menilai segala sesuatu, termasuk pengalaman pribadi. Ya. Pengalaman pribadi, jangan kita bilang dulu bahwa ini sudah pasti benar, pengalaman saya mengalaminya sendiri, pengalaman saya pasti benar. Tidak. Pengalaman kita itu diwarnai oleh prekonsepsi kita, diwarnai oleh input, ya, diwarnai oleh situasi dan kondisi, diwarnai oleh perasaan kita pada waktu itu. Tetapi kita, makanya pengalaman kita bisa kita tafsirkan salah. Kita bisa menganggap pengalaman kita sebagai kebenaran. Padahal yang kebenaran itu adalah firman Tuhan. Baik. Jadi kalau misalnya ada orang bilang bahwa dia menerima Yesus sebagai juru selamatnya, tetapi pertanyaannya, Yesusnya Yesus yang mana? Begitu.
apakah Yesus yang di Alkitab atau bukan. Baik. Kalau bukan, maka itu tidak menjadi juru selamat. Karena hanya satu juru selamat, yaitu Yesus yang di Alkitab, yang tidak nampakkan diri kepada orang itu. Baik. Saya rasa cukup jelas. Namun untuk lebih menjawab lagi begitu Pak ya, pertanyaan beliau yang terakhir tadi, apabila orang yang non-Kristen ini bertobat, didatangi oleh oknum yang dikatakanlah Yesus begitu ya, dan beliau sudah menerima oknum ini sebagai juru selamat begitu yang dikatakan Tuhan Yesus itu, dan dia pasti diselamatkan begitu. Apakah ini benar begitu Pak? Enggak. Seseorang pasti diselamatkan hanya apabila dia menerima Yesus, bukan oknum siapapun yang lain. Begitu ya. Jadi dia perlu menerima Yesus yang di Alkitab dulu. Bukan baru yang dari diselamatkan. mimpi ya Pak? Bukan. Ya? Nah, Bukan yang dari mimpi. Yang di mimpi itu bukan Tuhan Yesus. baik. Itu sudah sangat tegas dan sangat menjawab ya. Baik. Di sini waktu sudah habis ya Pak? Sayang sekali. Kita sangat seru sekali tadi ya. Sampai lupa waktu sudah lewat dan tentunya saya akan mempersilakan pada narasumber kita untuk menyampaikan closing statement. Silakan. Ya, jadi jangan Anda terpaku kepada COVID-19. Ya, tetapi Anda perlu waspada, terutama terhadap tanda-tanda spiritual yang Tuhan tunjukkan kepada kita mengenai dekatnya kedatangannya. Ya. Yaitu Mesias palsu, nabi palsu, tanda-tanda, mujizat-mujizat. Ya, itu yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita disesatkan oleh hal-hal tersebut, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Baik, kedatangan Tuhan sudah dekat. Waspadalah, waspadalah begitu Pak ya. Baik, akhir kata kami dari Studio 1 beserta semua kru yang bertugas maupun Dr. Andrew mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sahabat kebenaran sekalian sepanjang 1 jam ini. Dan kami akan kembali tentunya di minggu depan dengan topik dan tentunya narasumber yang berbeda. Baik, akhir kata kami ucapkan Maranatha. Halo semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen, kali ini kami memperkenalkan satu buku terbitan terbaru dari Grafe International Theological Seminary yang ditulis oleh Dr. Stephen N. Stanley dengan judul Kerajaan yang Dijanjikan. Nah, saya akan bocorkan sedikit isi dari buku ini ya. Penjelasannya seputaran janji kerajaan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kapan pengangkatan terjadi? Apa itu tribulasi? Penjelasan penghakiman sangkakala, penghakiman cawan, kembalinya Kristus ke bumi, dan penghakiman-penghakiman lainnya. Dan tentu masih banyak lagi penjelasan-penjelasan penting di dalam buku ini. Buku ini menyajikan kepada pembaca sekalian melalui pembahasan yang alkitabiah. Dengan pemaparan yang induktif, apa isi dari pengharapan umat Allah sepanjang zaman dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Bagi Anda yang tertarik dengan buku ini, harganya terjangkau loh. Anda dapat hubungi di toko buku Grafe di 02164714156 atau di nomor 081315863518. I'll speak the song.